Halo Sobat Fisika, selamat malam. Kembali datang bersama saya Claver Puso. Apa kabar hari ini? Nah, kemarin saya sempat mengajar tentang hukum Newton 1, 2, 3, dan planet-planet. Nah, kali ini kita akan lihat tentang sumber energi. Nah, dalam materi fisika ada energi. Nah, jadi ada energi itu ada banyak macam. Ada energi sinar surya, ada energi listrik, energi matahari, dan lain-lain. Dan kita akan lihat sama-sama sumber energi yang dapat dimanfaatkan itu seperti apa. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu banyak energi yang kita bisa dapat manfaatkan, tetapi karena kita tidak tahu caranya, jarang kita dapat manfaatkan. Yuk Sobat Fisika, jangan lupa, mari ikuti terus pelajaran ini. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Nah, kita akan lihat beberapa sumber energi yang dapat dimanfaatkan saat ini. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita ada beberapa sumber energi. Jadi saya akan sebutkan satu per satu. Jadi kurang lebih 8 sumber energi yang ada di kehidupan sehari. Nah, penasaran kan yang pertama apa? Yaitu energi bahan bakar fosil. Itu adalah energi yang pertama. Energi yang kedua adalah energi biogas. Energi yang ketiga adalah energi air. Jadi air juga sebenarnya ada energi. Walaupun kita lihat air itu adalah yang tenang, yang mengalir, tetapi energi itu adalah yang mempunyai air itu adalah air sendiri memiliki energi. Nah, yang keempat adalah energi angin. Yang kelima adalah energi matahari yang kita sering rasakan. Yang kelima adalah energi gelombang laut. Yang keenam, yang ketujuh adalah energi pasang surut. Yang kedelapan energi panas bumi. Nah, ini adalah beberapa energi yang ada dalam uh, teori fisika. Bahkan bukan teori fisika saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 8 energi ini yang sering digunakan. Misalnya energi air yang dapat menyebabkan menjadi energi listrik, angin, matahari, dan lain-lain. Nanti jadi slide-slide berikutnya kita akan membahas lebih lanjut energi bakar fosil itu apa, energi biogas itu apa, energi air itu apa, energi angin itu apa, energi matahari itu seperti apa, energi gelombang laut, energi pasang surut, energi panas bumi. Kita akan lihat satu persatu. Nah, energi yang pertama, energi bahan bakar fosil. Energi bahan bakar fosil merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar yang terbentuk dari proses ilmiah yang dialami oleh sisa-sisa hewan dan tumbuhan purba dalam waktu yang sangat lama dengan orde jutaan tahun, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yuk, kita akan lihat juga contohnya seperti apa. Contoh penggunaan pembakaran batu bara yang menghasilkan uap untuk mengerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, jadi energi batu bara ini sendiri juga menghasilkan energi listrik. Nah, jadi ini adalah energi yang pertama, energi bahan bakar fosil. Nah, yang kedua adalah energi biogas. Apa itu energi biogas? Energi biogas merupakan energi yang berasal dari limbah organik seperti kotoran sapi, sampah kedaunan, dan sampah dari organisme yang belum lama mati atau organisme hidup yang telah diolah melalui proses anaerobik digestion dengan bantuan bakteri anaerob. Nah, contoh dari energi biogas atau contoh bangunan yaitu
memanfaatkan biogas sebagai energi alternatif, mengganti LPG untuk memasak dan bahan bakar, generator untuk menghasilkan listrik. Itu adalah energi biogas. Yang ketiga, penasaran kan yang ketiga itu apa? Yang ketiga, energi bahan bakar fosil. Nah, energi air merupakan energi yang memanfaatkan gerakan dari air. Contoh, penggunaan pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA yang memanfaatkan gerakan air untuk mengerahkan kincir sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, jadi energi listrik dari air ini yang muncul ini menghasilkan energi cahaya. Diambil dari air seperti pada PLTA atau tempat pembangkit daya listrik. Nah, itu adalah energi bahan bakar fosil. Yang keempat, energi angin. Energi angin merupakan sumber energi yang dihasilkan dari udara yang merembus di permukaan bumi. Nah, contoh energi udara, contoh penggunaan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik. Ya, jadi kincir angin ini adalah salah satu energi yang dihasilkan oleh angin atau yang disebut energi angin. Yang kelima, energi matahari. Energi ini adalah sering dikenal dalam kehidupan sehari atau setiap hari 12 jam kita merasakan energi matahari. Nah, energi matahari ini bisa menjadi energi listrik dengan cara panel surya. Nah, panel surya itu kan biasanya kayak bahasa sehari-harinya itu solar cell yang digunakan oleh di mana tempat tidak ada tempat PLT atau pembangkit listrik. Jadi dari sinar matahari mengubah menjadi energi listrik. Nah, energi matahari merupakan sumber energi yang memanfaatkan matahari untuk menyinari atau memberi energi. Energi matahari menjadi sumber energi terbesar di bumi. Nah, jadi energi matahari ini energi yang sangat panas sekali. Tapi karena ada lapisan-lapisan planet-planet yang kemarin kita sudah bahas di slide sebelumnya, itu yang melindungi. Kalau misalnya dalam lapisan-lapisan planet ini tidak ada, bumi ini bisa terbakar karena energi matahari ini sangat panas sekali. Nah, contoh penggunaan energi matahari. Jadi penggunaan sel energi matahari ini adalah contohnya adalah penggunaan sel surya yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, jadi energi matahari ini sejak saya kuliah saya sudah pernah melakukan salah satu observasi waktu itu open lab dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cendrawasih, dan saya membuat salah satu mobil robot atau mobil roket yang berasal dari energi matahari ya. Jadi pasang panel suryanya di atas mobil, mobil itu berjalan dan saya bisa kontrol dia pakai remote. Itu pun jalan ketika mataharinya sudah mataharinya panas pada jam 12 sampai pada jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Semakin energi matahari semakin tinggi, mobil semakin bergerak. Semakin mataharinya berkurang, semakin daya listriknya berkurang. Jadi sekarang kita ikuti lagi dengan perkembangan-perkembangan yang zaman yang muncul bahwa mobil akan masa depan tidak akan butuhkan namanya bahan bakar BBM atau bensin dan akan menggunakan energi matahari atau menggunakan dengan cara panel surya. Jadi energi matahari ini adalah salah satu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam, energi gelombang laut. Ke laut tapi bisa ada energi gelombang ya. Bagaimana cara menghasilkan listriknya? Nah, kita kan bingung. Nah, maka dari itu Sobat Fisika, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Klaver Busub yang akan mengajar tentang sains. Jadi belajar sains itu seru loh. Jangan lupa bergabung bersama kami di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Universitas Cendrawasih Jayapura. Nah, tahu nggak? Jurusan fisika itu sendiri adalah jurusan yang paling unggul di timur matahari. Makanya materi juga
sangat bermanfaat. Yuk, penasaran kan? Kita lihat energi gelombang laut. Nah, energi gelombang laut merupakan energi yang bersumber dari gerakan naik turunnya gelombang air laut. Contoh penggunaan energi gelombang laut. Manfaat naik turunnya gelombang air laut yang memberikan tekanan pada turbin sehingga menyebabkan turbin berputar dan menghasilkan energi listrik. Nah, itu adalah manfaat dari energi gelombang laut. Jadi energi gelombang laut ini juga sangat penting. Kadang kita biasa bermain di pantai, kita pikirnya hanya sebatas energi, tapi kalau kita belajar sains itu ya sangat serius sekali karena sains itu dalam kehidupan sehari-hari punya yang kita dapat mempelajari. Terima kasih. Nah, ada satu lagi nih yuk, energi pasang surut. Energi pasang surut merupakan energi yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Nah, jadi energi surut ini kita yang biasa bermain biasa berlibur atau refreshing di pantai kan kita tahu bahwa sudut-sudut laut itu sendiri memiliki energi listrik atau energi, tetapi karena kita belum mengetahui tentang ilmu sains dalam kehidupan sehari-hari makanya kita bingung. Tapi setelah ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang energi pasang surut laut ya. Jadi contoh penggunaan energi pasang surut laut itu manfaatnya pasang surut air laut yang menghasilkan tekanan surut air yang menghasilkan tekanan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah energi yang sangat besar juga dalam kehidupan manusia karena energi panas bumi. Energi panas bumi ini yang jurusan geografi dan juga dalam jurusan-jurusan yang bagian situ sangat mengerti dan paham tentang ini. Lebih-lebih jurusan pendidikan geografi dan lain-lain. Tapi eh, jurusan fisika sains sendiri ada tiga peminatan yaitu komputasi, material, dan kebumian. Nah, jadi kebumian ini ilmu fisika juga membahas tentang bumi. Jadi energi panas bumi. Apa itu energi panas bumi? Energi panas bumi merupakan energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Nah, contoh penggunaan BLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu memanfaatkan gerak turbin yang digerakkan panas bumi sehingga menghasilkan energi listrik. Jadi energi panas bumi ini juga sangat penting untuk energi listrik yang bisa menghasilkan energi listrik. Jadi sebenarnya di dalam perut bumi ini sangat panas sekali, yang memiliki energi yang beberapa juta derajat. Jadi mungkin bagian jurusan geografi dan sastra mungkin sudah paham lebih dalam tentang energi ini dan lapisan-lapisan kulit bumi. Tetapi secara singkat atau universal saja saya menjelaskan secara sains.